Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di videonya Kiroae. Ya, kita bermacet ria. Kita ini kali ya, curhat kali ya di motor ya. Nah, kali ini kita mau bahas ya ini macet. Kita bahas macet. Sebelum ke videonya ya, kita gak lupa doakan dulu buat teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, yang sehat-sehat selalu, dan yang buat beraktivitas di pagi hari, terutama jam berapa? Jam 7:30 ya. Semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Allah, sendalnya tinggalin. Sendalnya tinggalin. Ya teman-teman, macet ya sudah seperti sarapan dan makan malam aja nih. Tiap pagi, tiap sore yang bepergian rutin dengan kendaraan pribadi, entah itu kerja, di jalan, nyari nafkah, apa segala macam ya, pasti nggak ini ya, pasti ketemu sama yang namanya macet. Ya kayak gini nih, sampai lawan-lawan arah dong. Ya, disundul kita dari belakang. Ya Allah, sabarnya jangan setipis kertas wajib. Ada yang tahu kertas wajib? Ya, sebenarnya apa sih yang bikin macet ya? Bukan karena yang di depannya berhenti ya, tapi ya sabar sih. Jadi penyebab kemacetan yang saya lihat sekarang itu ya bukan karena volume kendaraan yang membludak ya, ya itu salah satu faktornya lah, tapi yang paling pentingnya kan sabar ya. Itu aduh, sabar tuh memang kelihatan sepele tapi sangat-sangat penting, apalagi di jalanan kayak gini ya. Jadi ya mau kayak gimana pun kita harus tetap sabar gitu ya. Mau lagi buru-buru atau mau santai, mau atau misalnya ini deh, sabar itu bukan kita ketabrak, kesenggol terus gak marah ya, gimana ya, bukan, itu mah buah dari ketidaksabaran gitu maksudnya. Makanya celaka kan ya, biasanya kan kayak gitu ya, entah itu kitanya atau orang lain ya. Harus sabar juga. Sabar kan ini ya, bikin kita nggak buta gitu kalau sabar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau orang nggak sabaran kayak gimana kan bawa motornya. Dia nggak ngelihat sampingnya, belakangnya, depannya juga nggak dilihat, terabas aja gitu kan. Terus kalau udah macet tuh dia bukannya ngantri, malah ambil kanan, wah sampai lawan arah gitu kan, mepet ke apa, sampai si lawan arahnya itu gak ada jalan gitu kan ya. Nah itu yang bikin macet, itu salah satunya sabar. Kalau misalnya macet tuh ya sabar gitu loh ya. Kalau misalnya udah celaka makan ya udah bukan harus disabar-sabarin lagi. Ada rugi dan gak rugi, gimana ya, ya bukan gak rugi ya, rugi mau yang nabrak mau yang ditabrak
mau kecelakaan tunggal ya kan berapa persen, kayaknya lebih dari 50% kecelakaan di jalan lalu lintas kan karena gak sabaran ya. Ya itulah pokoknya, sabar tuh paling penting. Itu penyebab macet salah satunya gitu loh. Apalagi ya yang bikin macet ya, volume kendaraan jelas. Sekarang gampang banget dapat motor, DP cuman ratusan ribu dapat motor. Terus motor murah-murah, motor jadul juga tahun 2010-an 2010 jauh lama banget dong. Ya yang 10 tahun yang lalu maksudnya, bukan 2010, 10 tahun lalu masih banyak. Terus pabrikan ngeluarin motor baru ya makin rame lah. Tentu jadinya volume kendaraan di jalan makin banyak. Yang punya misalnya satu orang tapi motornya banyak gitu. Ya itu juga salah satu faktor ya, tapi gak tahu nih kalau diurutin, gak tahu ya, ini random aja. Terus yang bikin macet apalagi ya, kendaraan umum, ojol, angkot, bis, kayaknya itu nggak terlalu pengaruh ya. Pengaruh juga, jadi apa, kalau angkot bis kan ya udah diatur ya, tapi kalau ojol ya sangat pengaruh sih ya. Bukan ojol deng, apa yang online lah ya. Ojol kan identik dengan roda 2. Kalau mobil tuh apa ya, ya ojek mobil lah. Istilah baru aja, ojek mobil. Oh iya, ini sekarang beda sama dulu ya. Sekarang tuh cewek perempuan tuh ya pada bawa motor sendiri. Jadi ya, jadi satu keluarga itu misalnya yang punya satu motor banyak, ya itu dipakainya sama cewek salah satunya, entah itu anak sekolah, ibu-ibu, tante-tante, yang kerja, yang nganter. Nah ini salah satunya. Terus ya kadang bawa motornya juga kan agak-agak bikin ngilu ya. Pokoknya jaga jarak aja lah ya. Ini nggak cuma motor aja, mobil juga sekarang cewek-cewek bawa mobil sendiri ya, terutama ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya nggak masalah gitu, di rumahnya punya banyak mobil, 2-3 mobil, tapi dipakainya satu gitu kan ya, yang makanya satu orang gitu loh, nggak masalah. Di rumah motor ada banyak misalnya, tapi yang pakai satu orang gitu ya, it's okay ya. Ini mah curhat aja gitu, cerita aja apa sih yang bikin macet berdasarkan kacamata saya ya. Ini nggak menyudutkan atau ngomongin siapapun gitu, enggak. Toh saya juga aduh nanggung banget ya. Toh saya juga motor punya 2 gitu kan, tapi yang makanya cuma saya gitu ya. Jadi si motornya teh ya udah gitu di rumah. Ya kita udah di radio. Di sini juga jalan sepi kadang macet juga nih. Yang bikin macetnya ya banyak jalan sepi kayak gini, entah itu mobil gede, mobil industri ya kan, masuk keluar. Terus polisi tidur nih kadang juga ya bikin macet. Kenapa gitu ya bikin polisi tidur teh, nggak sewajarnya aja gitu. Ini bukan wajar, ini mah bikin rusak shock breaker. Asli. Ya begitulah macet. Banyak sebenarnya faktor, jalanan juga ngaruh, entah itu persimpangan, terus lokasi apa sih, bangunan
strategis kayak mall, sekolah ya itu juga. Nah, apalagi pertigaan di Bandung tuh bikin macet. Apa yang bikin macet? Kayak apa ya? Kayak udah fix gitu. Pertigaan ini bikin macet nih. Ya. Sisanya mah ya bukan kondisional ya, accidental lah. Aduh. Meong nyebrangnya. Aduh, ya. Ya, ambil baiknya, buang buruknya aja lah ya, teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja kali ya. Curhat di motor Fazio hari ini. Si Aswad. Terima kasih yang udah nonton sampai beres, sampai selesai, sampai akhir video. Semoga teman-teman rezekinya lancar selalu ya, sehat selalu, jangan sampai sakit. Cuacanya juga kayak gini nih di Bandung ya, lagi tidak apa ya, tidak tentu. Apa itu, sarung tangan jatuh. Ya oke lah kalau gitu. Sampai jumpa di lupa pamit dulu, saya pamit ya, KW pamit. Sampai jumpa di video KW yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.